Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi kita damai dan sukacita. Kali ini saya akan menyapa anak-anak kita, mulai dari sekami, anak remaja, dan orang muda. Semoga mereka bertumbuh dalam iman dan takut akan Tuhan, dan membanggakan siapapun, termasuk orang tua, guru, teman dan sahabat, dan juga gereja kita. Judulnya, Nasihat Kehidupan kepada Anak. Kutipan inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1-3 demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nasihat yang pertama ialah jangan berbohong. Orang yang terbiasa berbohong sejak dini, sejak kecil, dia akan tidak merasa bersalah berbohong juga pada saat dia dewasa. Atau ketika orang memelihara kejujuran sejak kecil, maka sejak dewasa pun, dimanapun, dalam situasi apapun, dia akan tetap berlaku jujur. Pada zaman sekarang, kejujuran itu sangat mahal harganya. Ada 3 orang anak sekolah dasar terlambat masuk kelas, dan mereka berkonspirasi mengarang suatu jawaban. Kalau ditanya guru nanti, maka mereka sepakat mengatakan ban mobil angkot yang kami tumpangi kempes. Maka benar sekali ketika mereka sampai di kelas, guru bertanya, kenapa kamu terlambat? Dengan percaya diri mereka mengatakan, Pak, ban mobil angkot yang kami tumpangi kempes, maka kami terlambat. Mereka merasa lolos dan merasa aman. Tapi guru tahu mereka berbohong. Maka guru memisahkan mereka. Satu ditempatkan di kelas A, satu di kelas B, dan satu di kelas C. Dan guru bertanya, sekarang tuliskanlah ban mana yang kempes. Mereka keringat dingin, pusing 7 keliling, pusing kepala berbi. Setelah dikumpulkan, jawaban bervariasi. Yang satu mengatakan yang kempes ban depan, yang kedua mengatakan yang kempes ban belakang, dan yang ketiga jawabannya agak rada aneh dan mengejutkan, yang kempes ban serap. Jujurlah dan jangan berbohong. Yang kedua, anak-anak kami yang terkasih, yakni jangan menyontek. Ketika menyontek adalah hal yang biasa pada saat usia dini atau sekolah dasar, maka tidak mustahil pada bangku kuliah atau perguruan tinggi dia menjadi tukang nyontek, tukang tipu. Dan tidak mustahil juga dia pun nanti berminat membeli ijazah karena menghalalkan segala cara, ingin kesuksesan tetapi dengan cara yang tidak halal. Ada seorang ibu dengan marah pergi ke sekolah menjumpai guru agama, dan ketika dia bertemu dengan guru agama, dia berkata, "Lu guru agama yang tidak tahu mengajar, guru agama yang tidak becus." Guru agama dengan tenang berkata, "Kenapa ibu berkata bahwa saya guru agama yang tidak becus?" Dengan suara meninggi dan emosi, ibu ini berkata, "Mengapa kamu kasih nilai 0 anakku? Nilai 0 kepada anakku waktu ujian terakhir?" Guru agama dengan tenang mengatakan, "Karena anakmu menyontek waktu ujian." "Apa buktinya? Boleh kamu tunjukkan buktinya?" Dengan tenang guru agama berkata, "Boleh." Kemudian dia ambil 2 kertas jawaban, satu kertas jawaban si Andi, teman akrab anaknya, dan satu lagi kertas jawaban anaknya sendiri. Soal pertama, kata guru agama, siapa nama paus kita sekarang?" Si Andi mengatakan Fransiskus. "Anakmu mengatakan Fransiskus." Ibu ini marah dan mengatakan, "Jadi maksudmu kalau jawaban sama artinya menyontek, tidaklah ya?" Ibu ini gaul rupanya. Dengan tenang guru agama berkata lagi, soal yang kedua, "Dari mana asal Paus Fransiskus?" Si Andi mengatakan negara Argentina. "Anakmu mengatakan negara Argentina juga."
Ibu ini makin marah. Jelas sekali guru yang tidak mempunyai wawasan yang luas. Asal sama jawaban artinya menyontek. Tidak, anakku kan pintar. Dengan lembut guru agama berkata lagi, soal yang ketiga. Di mana alamat Paus Fransiskus di Argentina? Si Andi mengatakan, saya tidak tahu. Anakmu mengatakan, apalagi saya. Dengan tertunduk malu, ibunya kembali ke rumah, dan sampai di rumah dia memarahi anaknya habis-habisan karena memang benar dia menyontek. Yang ketiga, yakni jangan sombong. Orang sombong akan dijauhi teman-teman. Orang yang rendah hati akan disukai teman-teman. Banyak orang sekarang tong kosong nyaring bunyinya. Hebat tetapi ternyata tidak. Ada orang diam tetapi berisi. Sama dengan kisah kunang-kunang ini. Suatu kali katanya di sebuah kawasan hutan hiduplah penuh keceriaan kunang-kunang dengan teman-temannya. Kunang-kunang ini sangat disukai oleh teman-teman hewan yang ada di situ. Di mana ada kunang-kunang, di situ ada mereka berkumpul. Di mana ada kunang-kunang, di situ ada kegembiraan. Suatu kali, seekor ulat dengan merayap mendekati kelompok ini, dan kunang-kunang bertanya, siapa lu? Ulat berkata, saya adalah ulat dari seberang sana. Saya ke sini mau bergabung dengan kalian. Apa kata kunang-kunang? Tidak boleh. Hewan sejelek kamu tidak boleh bergabung dengan kelompok kami. Kelompok kami dihuni oleh teman-teman yang cantik, yang tampan, yang pintar dan harum. Dengan memelas, ulat berkata, tolonglah, terimalah saya. Kunang-kunang berkata, tidak boleh. Saya katakan sekali lagi, tidak boleh bergabung teman sejelek kamu. Maka ulat pun menangis dan dia meninggalkan kelompok itu. Beberapa hari kemudian ulat mengalami suatu kesakitan dan dia berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang lucu dan cantik. Kemudian dia kembali ke kelompok kunang-kunang dan kunang-kunang rada-rada kagum, rada-rada tertarik dan berkata, siapa lo? Dan kupu-kupu berkata, akulah ulat yang kau usir dulu dan telah berubah menjadi kupu-kupu. Tidak mungkin, kata kunang-kunang, tak mungkin ulat yang jelek berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Kupu-kupu berkata, ya benar sekali. Dan kemudian kupu-kupu berterbang dengan gemulai. Dan teman-teman hewan yang ada di situ bernyanyi. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Tak lama kemudian, teman-teman hewan yang ada di kawasan hutan itu meninggalkan kunang-kunang yang sombong dan mereka bergabung dengan kupu-kupu yang lucu dan rendah hati. Anak-anak kami yang terkasih, terakhir saya mau menyampaikan kata-kata bijak ini. Yang pertama, seorang ibu bukan hanya memberimu makan, tetapi memberimu hidup. Ia juga bukan hanya memberimu minum, tetapi ia telah menyembuhkan dahaga kehidupanmu lewat kasihnya sepanjang masa. Yang kedua, seorang ibu menuntunmu bukan terutama dengan tangannya, tetapi dengan nasihat bijaknya dan teladan hidupnya, sehingga kata dan contoh yang tercurah darinya akan menyertaimu selamanya, kendati pun dia tidak ada lagi di sisimu, kendati pun dia telah dipanggil Tuhan. Yang ketiga, orang tuamu tidak pernah ingin kamu menjadi sama seperti mereka, tetapi mereka berharap engkau menjadi lebih baik dari mereka. Yang keempat, saat hidupmu bahagia, ibumu tidak pernah memintamu untuk membagi kebahagiaanmu kepadanya. Tapi saat kamu terluka dan menderita, ibumu selalu datang untuk menerima bagian dari luka dan deritamu. Semoga Amin.